Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa namanya? Sama Ibu Astri. Ibu Astri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu boleh tahu tinggalnya di mana Bu? Di Patuburan Bu, Jalan Patuburan. Jalan Patuburan ya, Iya, berarti iya. iya dekat daerah pantai ya Bu? Iya Bu ya. Kebetulan sekali saya akan memberikan penyuluhan ke Ibu mengenai cara penyelamatan pada saat bencana tsunami. Dikarenakan Ibu tinggal di daerah dekat pantai, kemungkinan itu resiko tinggi tsunami. Jadi kita akan membahas itu saat ini. Iya Bu. Ya. Bagaimana Ibu bersedia? Bersedia Bu. Tempatnya di sini saja ya Bu. Jamnya sekarang jam 2 sore pada tanggal 28 Juli 2021. Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik Ibu, kita langsung saja kepada penyuluhannya ya. Berikut ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai cara penyelamatan pada saat bencana tsunami. Lihat Bu bagaimana sebegitu parahnya tsunami yang menyebabkan pantai menjadi rusak, kemudian daerah pemukiman di sekitar pantai juga rusak, dan kemudian kerugian nyawa, kerugian harta, sanak saudara juga merupakan korban jiwa yang besar ya Bu untuk tsunami ini. Saya ingin tanya ke Ibu, Ibu tahu apa itu tsunami? Biasanya Bu suka air laut pasang ke banjir kayak gitu kan ke atas gitu. Oh iya benar sekali. Biasanya suka gempa kayak gitu Bu. Ya diawali dengan gempa dulu ya. Ya. Baik Ibu, benar sekali. Berikut saya kasih tahu ke Ibu, tsunami adalah bencana alam berupa gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa bumi di dasar laut dan memiliki kemampuan untuk menjalar dengan kecepatan tinggi, bahkan kecepatannya bisa melebihi 900 km per jam. Ibu bisa bayangkan seberapa cepatnya ya Bu? Mobil saja melaju 80 km per jam itu cepat ya, termasuk cepat. Ini 900, bayangkan bagaimana kecepatan dan kerusakan yang bisa ditimbulkan. Kemudian gelombang air laut yang dihasilkan ini mampu menghancurkan area pemukiman di sekitar pantai. Sangat bahaya sekali ya Bu, merupakan bencana yang besar sekali. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya tsunami ya Bu. Tadi sudah Ibu bilang bahwa terdapat gempa bumi dulu, benar sekali Bu. Ada gempa bumi di dasar laut, terjadi patahan mendorong air laut itu menuju pantai, kemudian tiba-tiba air laut terhapus, kemudian terhisap ke tengah, dan kemudian secara tiba-tiba gelombang tersebut menjadi tinggi dan balik lagi ke arah pantai dengan gelombang yang sangat besar dengan kecepatan tinggi. Nah, Ibu suka sering melihat tanda ini di pantai? Ada Bu suka ya. Nah, ini tanda ini merupakan bahwa pantai ini merupakan resiko terjadinya tsunami ya Bu. Waspada tanda-tanda tsunami. Apa yang harus diwaspadai? Yang pertama, gempa bumi yang dirasakan di daerah pantai, kemudian air laut yang surut secara tiba-tiba, kemudian Ibu melihat ke arah pantai, lepas pantai itu terjadi gelombang yang tinggi dan suara gemuruh. Itu yang harus diwaspadai sebagai tanda-tanda tsunami. Ini ada alat Bu yang terpasang di pantai dari BMKG ya Bu, namanya Tsunami Early Warning System. Alat ini untuk mengukur ketinggian gelombang laut. Nanti dikirim ke satelit dan akan menghasilkan alarm. Jika alarm itu bunyi berarti ada tanda bahaya tsunami. Jika alarm itu tidak bunyi berarti memang bukan, merupakan bagian dari tsunami. Sekarang ada tips Bu untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Yang pertama, Ibu tahu apa yang harus Ibu lakukan jika terjadi tsunami? Biasanya Bu pergi ke lebih yang tinggi, Iya. ke pegunungan. Oh, tempat-tempat yang lebih tinggi aja Bu. Betul sekali Bu, salah satunya itu. Yang pertama itu Ibu harus lari ke dataran yang lebih tinggi. Jika Ibu berada di dalam mobil, Ibu harus secepatnya keluar dari mobil. Kemudian pilihan lain Ibu naik ke gedung yang tertinggi. Kemudian Ibu jangan turun untuk menonton kejadian tsunami. Orang ada ribut itu Ibu tonton, gak boleh ya Bu. Kemudian yang kelima, cari benda yang bisa mengapung seperti kayu, pelampung, ban ya Bu. Nah, kemudian Ibu ikuti tsunami evacuation route. Jadi ada rute untuk evakuasi tsunami. Ibu ikuti saja, sudah disiapkan oleh BMKG, oleh Basarnas untuk evakuasi tsunami. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana perlakuan jika kita saat terjadi tsunami. Sekarang kan belum ya Bu, apa yang harus kita lakukan?
sebelum terjadinya tsunami. Pertama, Ibu cari info tentang tempat wisata yang rawan dengan tsunami. Lamongan ini termasuk yang rawan ya Bu dengan tsunami. Kemudian Ibu cari tahu tanda tsunami. Ibu ada handphone smartphone ya Bu, Ibu bisa cari tanda-tanda tsunami seperti apa. Kemudian Ibu follow akun BMKG. Ibu suka dapat SMS nggak Bu? Suka kadang ada sih Bu. Kalau lagi apa? Kalau lagi gempa. Iya ada gempa ya. Tapi gempa yang biasanya terjadi itu yang tidak menimbulkan tsunami ya. Betul sekali Bu. Kemudian Ibu di rumah persiapkan kit penyelamatan, misalkan P3K, persiapan makanan, alat menyelam atau mesinnya ban untuk pengaman Ibu. Kemudian Ibu tetap fokus dengan keadaan sekitar, tetap waspada ya Bu. Kemudian jika itu sebelum terjadi tsunami, jika setelah terjadi tsunami, apa yang harus Ibu lakukan? Pertama, menuju tempat pengungsian. Kemudian yang kedua, pastikan situasi sudah aman ya Bu. Yang ketiga, Ibu baru mencari sanak saudara yang terpisah. Yang keempat, tetap tenang dan fokus. Nanti Ibu diarahkan di sana dari tim penyelamatan ya Bu. Begitu Bu. Demikian cara untuk penyelamatan diri pada saat bencana tsunami. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang mau Ibu tanyakan? Boleh? Sudah cukup ya Bu? Ya, demikian pemaparan saya. Saya akan bertanya ke Ibu sejauh mana pemahaman Ibu tentang tsunami ini. Ibu tahu apa itu tsunami? Tadi udah dijelasin sama Ibu ya. Ya. Gelombang yang laut yang tinggi diakibatkan oleh gempa. Biasanya kecepatannya 900 km per jam ya. Ibu pintar sekali bisa menjawab dengan detail betul Ibu yang Ibu katakan tentang tsunami. Sekarang yang kedua, apa yang harus dilakukan pada saat terjadi tsunami? Jadi tsunami, kalau misalkan kita pergi ke dataran yang lebih tinggi, Betul. tempat yang tinggi, terus persiapan alat-alat pelindungan diri, Bu. Ya, kemudian Terus naik ke gunung, ya, ke gunung atau ke gedung yang tinggi. ya betul sekali, itu benar sekali Bu. Jika Ibu berada di dalam mobil, Ibu harus cepat keluar. Ibu sangat paham. Semoga kita semua aman Ibu karena Amin Bu. Ibu berada di daerah yang resiko akan terjadi tsunami. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan dari saya cukup bersekian. Untuk pertemuan selanjutnya boleh kita bikin pertemuan kembali Bu? Boleh Bu. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai cara penyelamatan terhadap gempa bumi. Oh iya. Ya Bu, karena daerah kita tuh sering terjadi gempa bumi ya Bu. Baik Ibu, untuk tanggalnya tanggal 3 September 2021 pukul 10 Iya. di tempat ini kembali. Iya. Boleh Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih Ibu. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.